Nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar enggak lama-lama. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Tak ulangi ya. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Usaha-usaha untuk menjauhkan ulama dari umaro memang sengaja dibuat untuk menjerumuskan negara ini dalam kerentanan. Di mana saat ulama dan umaro tidak akrab, tidak kompak, maka fitnah-fitnah yang ditebarkan akan membuat mereka saling curiga, saling memusuhi. Sehingga dengan satu letupan kecil akan membuat negara ini jadi berantakan. Yang jadi ketua NU nggak 100% ahli sunnah wal jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor bansernya Ken Joko, Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser Joko Gerejo. Di satu pihak, ulama-ulama radikal menentang umat Islam ikut menjaga ibadah di gereja. Tapi di pihak lain, kelompok-kelompok kecil berkeliaran masuk ke gereja-gereja untuk membubarkan orang-orang yang sedang beribadah. Buka dulu sekarang. Apa? Sabar. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Tak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta. Kami dapat. Aduh Tuhan. Maafkan dia ya Tuhan. Maafkan dia Tuhan. Saya juga kangen suami saya. Mau dibawa kenapa salah? Sepertinya Pak ini ada baik sama orang Kristen. Inilah akhirnya. Kami yang tidak Pak, dari turun Bang ya. Kita saling menghormati ya. menghormati kami. Apa menghormati kami? Oh, kau nggak bisa mengaturnya, kita. Bapak punya agama ya? Bapak namanya agama. Kalian makanya hentikan dulu, aku bilang. Itu cuma nyanyi. Iya, walaupun hentikan daripada ribut. Apa bedanya nyanyi sama agama mana tidak ada melarang kita untuk beribadah loh. Ini pertamiangan. Ini belum ibadah loh. Kami bukan ibadah. Kami siap dibawa ke jalur hukum. Iya. Siap, Pak. Kami selalu hargai dulu. Kami selalu kalau salah kami, saya siap. Kami siap. Agama loh. Kak, tolong Kak, ini jalan kita Kak. Ini jalan kita Kak. Di lain pihak, ada usaha-usaha untuk mendiskreditkan ulama-ulama Nusantara dengan berbagai dalil yang dibuat-buat. Lagi mengajar, beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib,
atau orang alim. Fasolah lahu indah istidrak wa ta'ala Rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, mana yang lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau Habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala. Beliau angkat kepalanya dan berkata, syarifun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan anak yang ngomong. Ibnu Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Sayyid jahil. Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun, gila, apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya sudah. Dan ini juga dibarengi dengan usaha-usaha pemutarbalikan sejarah Nusantara, di mana peran tokoh-tokoh Nusantara dikerdilkan dan digantikan dengan cerita-cerita palsu peran pendatang Yaman yang dicitrakan seakan sangat penting bagi sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Bantah bahwa Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda berfatwa di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang sabil, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai ghurur, tipu daya setan. Coba mari sekarang kita renungkan, kita tafakuri secara pelan-pelan dan santai. Para pejuang pribumi yang ingin merebut tanahnya sendiri dari penjajah, tapi dikatakan ghurur, dikatakan berdosa, jihad orang-orang bodoh katanya. Jadi buat teman-teman sekalian, antum cerdas-cerdas ya. Tidak semua hal yang diberitakan itu kebenaran. Ya, kebanyakan apalagi di sosial media fitnah, dipelintir, pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti. Ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal Mufti Batavia adalah antek-antek Belanda yang didatangkan oleh Belanda untuk menghancurkan perlawanan bangsa Indonesia dengan fatwa haram untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu. Mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya, tidak mau. Hormat kepada habaib.
sampai 3 kali. Akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hashim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes? Protes ke Robito. Ayo. Mau protes? Protes ke Nagabatul Ashraf. Mereka mulai menyebarkan banyak cerita-cerita dongeng, seakan-akan kelompok mereka begitu mulia, begitu tinggi derajatnya, bahkan terkadang terkesan akan lebih mulia dari Rasulnya sendiri. Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma beliau mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya, ini segala macam, suwet kabeh wis, utang katang ini segala macam wis ruwet kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloi. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Wali ini kan ibaratnya kan menteri-menterinya Allah. Wali ini kan ibaratnya kan menteri-menterinya Allah. Menteri-menterinya Allah. Menteri-menterinya Allah. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Sumber kaya pendak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian.
Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Tidak hanya sampai di situ, ancaman-ancaman teror baik secara fisik berupa persekusi maupun secara mental dengan menakut-nakuti umat dengan ancaman-ancaman anti-Islam, anti-juriat Rasul, tidak mendapat syafaat dari Rasulullah, dan ancaman masuk neraka dihembuskan secara besar-besaran, seakan merekalah panitia surga, seakan mereka pemegang kunci surga. Turunan Nabi itu wajib dicintai. Wajib dicintai karena itu perintah Allah. Yang memusuhi mereka itu kata Nabi memusuhi aku, memusuhi Allah. Ini saya rakyat Tanggung Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyon saya ini rakyat Tanggung Sadar Siti ini ada di darah Rasulullah, jenengan harus sadar. Kita saat dulu sapa nek Rasulullah iso hari kiamat jenengan ngertos. Ini nyon saya mbok yo enggak adab. Betul loh. Yang saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nggih. Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, nyun sewu, ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Nggak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Ancaman ini ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan bahwa ulama-ulama yang berseberangan ingin juga diakui sebagai juriat Rasul. Barang siapa yang menisbahkan yaitu dirinya keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Ngaku Habib itu bikin malu. Jul, jangan ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh.
Beda sama njitnya antum. Njitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Horgonye. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Iya. Siapa saja bisa ngaku. Saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya. Kita bisa melihat bagaimana mereka berteriak lantang di atas mobil-mobil komando dengan menarasikan seakan mereka lah tuan dari negeri ini. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ajakan-ajakan jihad, ajakan-ajakan makar mereka lontarkan untuk merebut negara ini, merebut Indonesia yang kita cintai. Al-Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-Khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Siap. Takbir. Siap turunkan Jokoduk. Siap turunkan Jokoduk. Siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Caci maki terhadap pemerintah pun mereka gaungkan di banyak tempat. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Kita pribumi Indonesia, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negeri kita sendiri, menjadi budak di negeri kita, kelaparan di negeri kita, kesepian di negeri kita, menderita di negeri kita sendiri. Hal ini semata-mata untuk mengajari dan membiasakan rakyat Indonesia mencaci maki pemerintah, mencaci maki presidennya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Siap turunkan Jokoduk. Siap turunkan Jokoduk. Siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Dan ini terus bergaung, diiringi dengan celotehan-celotehan mereka. Seakan mereka dibuat menderita, seakan mereka dibuat sengsara oleh pemerintah. Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah, cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Mereka sebenarnya tidak sengsara, mereka sebenarnya hidup mewah dari donasi-donasi yang mereka terima. Jadi ibarat kata saudara-saudara ini lagi nanem, nanti manennya di dalamku. Kalau nanemnya dikit, manennya, nanemnya banyak, manennya. Makanya kalau kasih uang buat pesantren itu yang banyak. Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200.
Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 420.000. Kiai Sobri 500.000 lah, hitung lah ya. Habib Muhammad 1 juta. Habib Muhammad ketum kita. Habib Lutfi, mesti lihat dulu. Habib 50 mana Habib 50-an. Kiai 1 juta man. Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror, panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali terus 500. Haji Oping 20 juta. Takbir, takbir. Justru sebaliknya, mereka hidup bermewah-mewah bagaikan raja di negeri ini. Orang berangkat 2 menit. Perjalanan berapa jam? 2 jam. Cek, lama sekali. Ilfa, monitor, koper-koper siapkan.
Di ujung dari itu semua, seruan-seruan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, mereka gaungkan. Ini semua sebenarnya tidak lebih dari untuk memuaskan rasa haus mereka pada kekuasaan. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Siap. Takbir. Siap turunkan Jogoduk? Siap turunkan Jogoduk? Siap lengserkan Jogoduk? Takbir. Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir. Tanah kami tidak boleh dikotori oleh antek-antek penjajah yang masih bercokol di negeri ini. Masihkah perlu mereka dibiarkan hidup di tanah air kita, tanah para pejuang, NKRI harga mati?